Halo Pak Donjus, kami dari kelas 11 TP4 dari kelompok 3 akan menampilkan PowerPoint tentang tugas keterampilan fresh, yaitu men-setting ketegaklurusan fixture chart baik secara vertikal ataupun secara horizontal. Anggota kelompok kami ada saya, Andika Prasetya Nugraha, kelas 11 TP4 absen 3, dan Tadeo Afonso Tarigan, kelas 11 TP4 absen 34. Isi materi kami yaitu 1. Pengertian fixture chart, 2. Cara pemasangan dan setting secara vertikal, 3. Cara pemasangan dan setting secara horizontal, dan 4. Video pemasangan dan setting. 1. Pengertian fixture chart. Pengertian fixture chart. Fixture chart atau disebut kepala pembagi sederhana adalah alat bantu pada proses pengofraisan. Fixture chart adalah alat yang digunakan untuk memegang benda kerja yang berbentuk silindris atau segi banyak beraturan. Cara kerja fixture chart ini sama dengan rotary table, yaitu dapat diputar 160 derajat. Tetapi sistem penggeraknya secara langsung tanpa noda dan poros cacing, dan sudah terintegrasi dengan three-jaws chart, sehingga hanya terbatas untuk benda-benda yang sudah silindris dan diameter yang dapat dicekam terbatas pula. Karena sistem penggeraknya secara langsung, maka ketelitian sudut yang dihasilkan juga kurang teliti. Ketelitian 1 derajat. Fixture chart terdiri dari 2 bagian, yaitu 3 rang three-jaws untuk penjepit benda kerja. Garis-garis skala sudut yang melingkar pada bagian alat tersebut. Fixture chart memiliki fungsi antara lain untuk membuat segi banyak beraturan yang sederhana, membuat lubang melingkar dengan jarak sudut tertentu, dan lain sebagainya. Biasanya digunakan untuk membuat lubang PCD dengan pembagian sudut yang kasar untuk membuat kepala baut dengan pembagian yang kasar. 2. Cara pemasangan dan setting fixture chart secara vertikal. Pemasangan fixture chart secara vertikal. Fixture chart dapat dipasang mendatar dengan meja atau tegak lurus dengan meja. Cara settingnya juga cukup mudah. Pemasangan vertikal. Setelah fixture chart terpasang dengan baik, karena sudah terintegrasi dengan three-jaws chart, tidak perlu lagi untuk mencari center dari fixture chart ini, melainkan langsung melakukan setting terhadap benda kerja saja. Cara setting. 1. Pastikan fixture chart sudah terpasang dengan kencang pada meja mesin dalam posisi vertikal. Pemasangan fixture chart pada meja mesin menggunakan baut. 2. Pasangkan benda kerja yang akan disetting kesejajarannya ke fixture chart. 3. Pasangkan dial indikator pada stand dial indikator, lalu pasangkan stand dial indikator ke badan spindle mesin menggunakan magnet yang ada pada stand dial indikator. 4. Tempelkan dial indikator ke diameter benda kerja. Lalu putar fixture chart agar benda kerja juga berputar. 5. Pastikan jika jarum pada dial indikator di skala 0 dan pastikan tidak ikut berputar dan tetap di skala 0 saat benda kerja diputar. Jika jarum pada dial indikator masih ikut berputar, maka berarti benda kerja belum sejajar. Jika belum sejajar, kita harus melepas benda kerja dan menyetingnya kembali. Maksimal jarum bergerak kurang lebih 1 strip. 3. Cara pemasangan dan setting secara horizontal. Pemasangan fixture chart horizontal. Pemasangan horizontal. Cara setting untuk posisi ini hampir sama dengan cara setting rotary table jika dipasang tegak lurus. Tapi hanya satu kali dilakukan pendailan secara langsung diameter luar dari chart untuk kesejajaran atau dibutuhkan kemiringan terhadap sumbu X, atau dapat juga langsung mendail benda kerja. Catatan, jika dibutuhkan kemiringan terhadap sumbu X, pemasangan fixture chart tidak dapat dilakukan dengan baut T terhadap meja, melainkan dengan bantuan klem. Apabila benda kerja terlalu panjang, seringkali dikombinasikan pemasangannya dengan tailstock. Cara settingnya pun sama ketika menggunakan rotary table. Cara setting yang pertama yaitu pastikan fixture chart sudah terpasang dengan kencang pada meja mesin dalam posisi horizontal. Pemasangan fixture chart pada meja mesin menggunakan baut.
2. Pasangkan benda kerja yang akan disetting kesejajarannya ke vektor chuck. 3. Pasangkan dial indikator pada stand dial indikator, lalu pasangkan stand dial indikator ke badan spindle mesin menggunakan magnet yang ada pada stand dial indikator. 4. Lalu tempelkan dial indikator ke diameter benda kerja, lalu putar vektor chuck agar benda kerja juga ikut berputar. 5. Pastikan jika jarum pada dial indikator di skala 0. Dan pastikan tidak ikut berputar. Dan tetap di skala 0 saat benda kerja berputar. Jika jarum pada dial indikator masih ikut berputar, maka berarti benda kerja belum sejajar. Jika belum sejajar, kita harus melepas benda kerja dan menyetingnya kembali. Maksimal jarum bergerak kurang lebih 1 strip. 4. Video pemasangan dan setting dari fixture chuck. Kami dari nomor 3 yang sudah bersama saya, 3 kasa 3 dan fase 3 dan pada unsur fase 34. Ini karena mendemonstrasikan cara setting kesejajaran fixture chuck secara horizontal. Yang pertama adalah pasang kedua mur hingga kencang untuk memasang fixture chuck. Setelah itu, pasangkan benda kerja. Setelah benda kerja terpasang, lalu lakukan pendialan. Jalan sampai rata. Untuk sumbu vertikal. Setelah baut kencang, lalu pasangkan benda kerja. Setelah benda kerja terpasang, lakukan pendialan sampai rata. Kami dari berikut ini gambar dari skala yang ada di fixture chuck. Berikut ini contoh-contoh pengerjaan benda kerja yang dikerjakan menggunakan fixture chuck. Reversible jaws. That way, the same chuck can hold inside of the different jaws. And speaking of that, you can pocket NC tombstone out of a piece of 3-inch raw material. Best way to hold that, use the chuck and the subplate. In widget 230, Alex was making a Wankel engine fidget spinner. Honestly, a really cool project. And for all of you teachers and educators out there looking for a really cool way to combine a couple of different STEM topics around engineering, automobiles, and design, and so forth, it's a really cool one. Takeaway here is not just another three-jaw chuck video, but rather, in this case, Alex didn't use the base plate and just held that chuck arm with some shock clamps, but also using parallels to space that material slightly off the bottom jaw of the chuck
and using some high temp powder coat tape on those parallels, which minimizes any sort of a scratch or metal on metal contact to mar the surface of your part. We used that same powder coat tape and a chuck on widget 239. Here we're making a drive wheel for our Johnny 5 robot build. We turned the part, and then we coated the chuck jaws with that powder coat tape, again, to allow us to clamp with minimal or no marring on the part. I did hex 5C collar block here with a chuck on the end of it. So if you can get creative, these don't just have to be directly for the raw material. That let us index this part. One thing about this particular setup. Berikut contoh lain dari proses pengerjaan menggunakan fixture chuck. And my part. In fact, my table is as far down as a riser block. Then I have my smallest drill chuck on a straight shank, just held on a collet. This is a Jacobs number 0. It only goes up to 5/32 of an inch, which is why I'm not holding this center drill in there because it doesn't fit. I'll be using the drill chuck for both tap. I've also had to modify the tap a bit so that I can hold it in the drill chuck. It's a spiral point tap, and since that chuck's not very large, I had to grind off most of the square. So this is never going to actually be usable as a hand tap anymore, but it's still perfectly usable in the machine. I have just the right amount of daylight to get my tooling in there without having to move my table, which is pretty awesome. I hate having to move my table back and forth if I don't need to. It will only drop into those 6 locations. You can do that any way you want. If you just need a hole here and another hole there, you can just have those 2 holes unblocked. Now I'm going to go ahead and switch to the drill and drill all of them, re-indexing around, and then I'll switch to the tap in real time. That's why you should be careful around rotating equipment right there for a piece of clothing. I hope this was an eye. You've got the basics that you can use in emitters as well as a production. A traditional length. Itu tadi video pemasangan dan cara setting fixture chuck dari kelompok kami, Pak Donjus. Mohon maaf jika tadi video di bengkel. Untuk fixture chuck dipegang menggunakan tangan, seharusnya menggunakan stand dial indikator, karena untuk mempersingkat waktu di bengkel, jadi tadi langsung tanpa menggunakan stand dial indikator. Dan sekian dari kelompok kami, kelompok 3, Pak Donjus. Terima kasih. Terima kasih.